Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafidianto. NIM saya 048120213. Saya berasal dari PBJJ Benda Lampung dan prodi saya Sistem Informasi. Oke, kali ini saya akan mengerjakan tugas satu dari analisis dan visualisasi data. Kita langsung aja ke soalnya. Kita di sini ada 3 soal. Kita langsung aja ngerjain yang soal pertama. Kita di sini disuruh, di sini ada data dari kecepatan mobil dan jarak yang ditempuhnya. Di sini kita disuruh cari rata-rata kecepatan mobil, rata-rata jarak yang ditempuh, dan standar deviasi. Oke, langsung aja. Oke. Sebelumnya, karena data ini panjang dan saya sudah kopas biar lebih nggak makan waktu aja. Oke, lalu jarak. Oke, lalu yang pertama kita rata-rata kecepatan mobil terlebih dahulu. Kita ketikkan mean. Langsung kita enter. Lalu yang kedua, yang B, rata-rata jarak yang ditempuh. Ini adalah hasilnya dari kecepatan, rata-rata kecepatannya 15,5, lalu rata-rata jaraknya 42,28. Lalu yang C, kita disuruh cari standar deviasi dari data jarak yang ditempuh mobil. Untuk standar deviasi kita bisa ketikkan SD, lalu jarak, kita enter. Dan ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil dari standar deviasinya. Oke, lanjut kita yang ke soal ke nomor 2. Nomor 2 itu kita disuruh berdasarkan tabel ini gunakan program untuk memplot interpretasinya. Yang A ini kita untuk rumus scatter plot dan dari data kecepatan jarak, lalu interpretasinya hasilnya yang diperoleh, lalu C dan D ini juga sama histogram. Oke, langsung aja. Oke. Untuk soal kedua, soal 2 yang A, ini kita soal kedua yang A itu tadi
Scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Ini adalah plotnya. Kita pemanggilan kecepatan jarak, dan mainnya kita di sini scatter plot ini. Ini adalah hasil interpretasinya. Sedikit saya jelaskan, yaitu scatter plot dari main itu scatter plot adalah kecepatan versus jarak ini, lalu xlab-nya adalah kecepatan ini, lalu ylab-nya adalah jarak yang di samping ini y. Oke, ini adalah hasilnya. Lalu kita langsung kerjakan saja nomor 2 yang C dan D untuk histogram untuk data kecepatan mobil. Untuk histogram sendiri sama. Karena kita hanya dibutuhkan kecepatannya. Untuk xlab-nya ke Nah, ini untuk nomor 2C histogram. Kita enter. Dan yang untuk D interpretasinya adalah hasilnya ini. Sini rata-rata kecepatan dari 15 sampai 20. Histogram sama, ini sama kayak plot juga sebenarnya, hampir sama, karena tadi kita semua hanya histogram kecepatan saja. Jadi kita panggil, kita masuk ke datanya di kecepatan. Oke, nomor 2 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor yang ketiga. Nomor ketiga itu kita disuruh, pertanyaannya ya, Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasinya 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelasnya 70 dan standar deviasinya 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Oke. Kita berarti di sini menginputkan datanya dulu ya, terlebih dahulu data ujian matematika dan bahasa Inggrisnya. Standar deviasinya untuk matematikanya adalah 10. Lalu untuk bahasa Inggrisnya rata-ratanya tadi itu 70 dan standar deviasinya 8. Oke, di sini udah ada datanya ya.
untuk rata-rata bahasa Inggris 70, rata-rata matematika 75, standar defisiasinya juga sudah, matematika 10 dan bahasa Inggris 8. Oke, habis itu kita tinggal menghitung koefisien. Koefisien itu kita bisa pakai CV matematika. Langsung enter aja. Oh, sebelumnya kita udah masukkan data terlebih dahulu. Ini untuk data koefisiensinya ya, dalam bentuk dalam persenan. Standar defisiasi matematika dibagi rata-rata matematika, kita kalikan 100. Lalu untuk bahasa Inggrisnya, standar defisiasi bahasa Inggrisnya dibagi rata-rata bahasa Inggrisnya, lalu kita kalikan 100. Oke. Di sini sudah ada nih hasilnya, cuman kita panggil lagi untuk panggilannya. Matematikanya segini, dan untuk CV bahasa Inggrisnya. Oke, ini udah hasilnya sudah semua. Oke, sekian tugas 1 yang saya kerjakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.